Oke, saya akan gunakan slide ya. Jadi kita akan bicara malam hari ini mengenai makanan. Siapa yang suka makan di sini? Ada? Semua dari yang hadir ya pasti ya namanya makanan ya pasti suka ya. Nah, sebentar. Oke. Sudah terlihat Bro Willy? Ya, sudah. Oke. Jelas. Nah, jadi pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan kepada teman-teman sekalian, apa saja yang Anda konsumsi selama sehari? Nah, kalau bicara tentang makanan, ini seru ya, karena yang hadir malam hari ini juga nggak hanya dari Jakarta, saya tinggal di Jakarta, tapi yang hadir di sini kan ada yang dari Purwokerto, ada yang dari Malang, ada yang dari mana lagi nih, Pamulang, wah, ada yang dari Ambon bahkan ya, jadi belum lagi nanti akan masuk ke ruang Zoom ini. Jadi, kalau bicara mengenai makanan, ada orang yang makan karena memang kebutuhan, karena memang lapar ya, karena kalau nggak makan bisa sakit nih. Tapi juga ada orang-orang yang makan untuk hobi. Nah, makanya kita ada kenal istilah kuliner. Nah, jadi orang makan karena suka. Jadi kalau ditanya, "Kamu kok makan terus ya, Bro?" "Iya." "Lapar ya?" "Enggak, emang hobi aja." Jadi dia nggak ada laparnya, maksudnya makan aja terus selama itu enak dan halal, dia akan terus makan gitu. Jadi ada pertama orang makan karena kebutuhan, ada orang makan untuk hobi. Nah, tapi ada juga orang makan untuk sehat. Nah, malam hari ini kita akan bicara mengenai topik itu ya. Bagaimana kita makan bukan hanya kenyang, bukan hanya enak, tapi juga karena kita mau sehat. Oke, sementara saya mute dulu karena saya sedang sekalian saya rekam gitu ya. Nanti ada yang nggak bisa hadir, bisa melihat rekamannya. Oke, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Nah, apalagi buat Anda yang termasuk kategori orang yang aktif. Ya, maksud saya ini aktif ya, bekerja, kuliah, pebisnis, ibu rumah tangga juga jangan dipikir orang yang tidak aktif ya. Bahkan ibu rumah tangga ini jauh lebih aktif daripada mungkin orang-orang yang kerja di kantor. Karena ibu rumah tangga ini mengerjakan segala hal gitu, jadi luar biasa. Jadi saya anggap semua yang hadir malam hari ini adalah kategori orang-orang yang aktif. Nah, ini slide-nya berganti ya, Bro Willy, betul ya? Ada yang bisa lihat slide-nya udah berganti belum ya? Pak Boas? Oh, sebentar. Bro Willy-nya kemana ya? Oke. Semoga Oke, slide-nya bisa ganti. udah berganti ya, Bro Willy ya? Nah, boleh saya dijadikan co-host saja, Brother Jeffy? Sudah. Sudah. Ya. Slide-nya sudah berganti belum? Sudah. Oh, sudah. Oke. Ya udah. Nah, jadi tantangan pola makan buat orang yang aktif nih, ya biasa sih karena sibuk. Jadi kita suka skip makanan, kadang kita mau makan cuma tanggung, dikejar deadline, macam-macam ya. Dan waktu yang terbatas karena buat orang yang bekerja atau yang ibu rumah tangga pun juga waktu benar-benar ada jadwal kan, kapan mesti jemput anak, kapan mesti masak. Waduh, kebayang sih betapa sibuknya kita sehari-hari, sehingga kadang-kadang jam makan itu jadi mundur, atau bahkan jadi terskip. Jadi makan pagi, siangnya nggak sempat, langsung ke makan sore atau makan malam. Lalu juga pilihan makanan yang terbatas, karena mau masak sesuatu, aduh waktunya nggak keburu nih. Itu tantangan kita. Jadi ternyata buat makan pun, ternyata ada tantangannya ya, terutama buat makan yang sehat nih, bukan hanya makan apa adanya. Nah, ini kita lihat gaya hidup masyarakat secara umum ya, makanannya tinggi akan natrium, ada makanan yang tinggi kalori, tinggi lemak, kurang sekali konsumsi buah dan sayur, kurang olahraga, ya gaya hidup masyarakat kota nih merokok, minum alkohol, ini yang terjadi.
Dan apalagi sekarang mulai tren yang namanya gaya hidup mager, ya, malas gerak. Nah, kalau dilihat-lihat, kenapa sih ada orang malas gerak? Kalau kita lihat hubungannya dengan makanan, ada kemungkinan juga faktor apa yang dimakan. Makanya dia jadi malas gerak, malas olahraga. Nah, makanan yang berlebihan dalam hal karbohidrat olahan, jadi karbohidrat yang udah ya banyak apa ya, penyedap rasa yang bikin jadi nikmat, ini kalau kita lihat karbohidrat olahan ini sebenarnya kalorinya itu sangat kecil, ya. Kalorinya kosong, bukan kecil. Kalorinya besar, tapi nutrisinya hampir nggak ada, makanya disebut kosong ya. Terus cepat sekali dicernanya karena ini adalah gula sederhana, karbohidrat simple, lalu terjadilah lonjakan energi secara singkat, hanya sekejap, lalu tubuh akan lemes. Seperti itu, karena nggak ada proteinnya. Nah, alasan yang kedua, kenapa banyak orang mager? Karena nggak cukup kalori. Dia kekurangan kalori, sehingga menurunlah metabolisme tubuh, akhirnya pembentukan energi terganggu. Bayangkan gini, kalau orang makan siang, itu karbohidrat semua. Ya, nasinya banyak, terus pakai kerupuk, terus dagingnya sedikit, lalu kecapnya banyak, itu gula semua, dan akhirnya ya dia cepat lapar dan habis makan langsung teler, ya langsung ngantuk dan capek sekali. Beda kalau orang di barat ya, mereka makanan itu sayurnya banyak, dagingnya juga besar, karbohidratnya juga seadanya, ya kentang atau roti, tapi nggak menjadi yang mayoritas. Nah, yang ketiga alasannya kenapa orang mager, tidak mengkonsumsi cukup protein. Nah, padahal kita ini butuh sekali asupan protein. Seberapa banyak sih? Minimalnya 1 kilogram tubuh kita butuh 1 gram protein. Kalau kita sedang ingin membangun otot, bodybuilder, 1 kilogram tubuh butuh 1,5 gram protein. Nah, kurangnya asupan protein membuat ya kita jadi kurang energi ya, jadi penipisan otot, penurunan kinerja fisik, akhirnya kita kelelahan. Padahal otot ini makanannya adalah protein, ya. Jadi kalau kita kurang protein ya ototnya juga lemah lah, kebayang sih. Lalu yang keempat penyebabnya karena kurang tidur. Nah, kalau tidurnya kurang, metabolisme akan menurun. Lalu kurang energi, jadinya mager deh, malas bergerak. Nah, efek mager ini banyak, ya, menurunnya massa otot. Aduh, sayang banget, padahal otot sangat perlu kita jaga. Yang kita perlu kurangi adalah lemak tubuh. Otot jangan berkurang, harus meningkat malah. Lalu terjadi gangguan mood, ada resiko osteoporosis ya, tulang kita menjadi fragile, mudah patah, mudah pecah. Lalu ada resiko penyakit kardiovaskular, ada resiko overweight dan obesitas, diabetes tipe 2, dan lain-lain masih banyak lagi. Jadi ini efek malas gerak. Yang kalau kita lihat ujung-ujungnya adalah, oh makanannya sih nggak dijaga. Ya, kalau makanannya dijaga, kita makan untuk sehat, ada proteinnya, ada lemak sehatnya, ada vitamin dan lain-lain, otomatis kita jadi punya energi dan kita mau bergerak seperti itu. Nah, ini juga habit masyarakat orang Indonesia mengkonsumsi minyak dan lemak terlalu banyak. Ya, goreng-gorengan paling favorit itu. Lalu tingkat konsumsi proteinnya sangat kurang. Jadi pagi makan bubur ayam, ya buburnya itu kan karbohidrat ya. Ayamnya hanya berapa suwir, dikit sekali. Siangnya makan nasi goreng, ada telur, daging sedikit, tapi sisanya nasi yang sudah digoreng, itu kalorinya tinggi banget. Jadi protein kita kurang didapat sehari-harinya. Belum lagi buah dan sayur juga sangat-sangat kurang nih, malah 95,5%. Jarang sekali masyarakat Indonesia yang rutin makan buah dan sayur. Nah, akibatnya terjadi ini triple burden malnutrition. Jadi kelebihan berat badan atau obesitas plus kekurangan gizi dan terjadi defisiensi mikronutrisi. Nah, kita hanya punya satu tubuh ya, you only have one body with zero spare part. Jadi nggak ada penggantinya nih kalau jantung rusak, ginjal rusak, paru-paru. Aduh, mau ganti beli spare part di mana? Online shop nggak ada ya. Jadi kita perlu jaga baik-baik dengan apa yang kita makan dan bagaimana gaya hidup kita. Nah, jadi
Yuk kita ambil langkah sederhana buat menjadi Anda dan saya yang lebih baik, lebih sehat, lebih muda, lebih kuat. Nah, intinya adalah kita perhatikan nutrisi yang bagus yang kita butuhkan sehari-hari. Jadi jangan sampai kita setiap harinya itu kurang nutrisi. Ya, kalau seminggu kurang nutrisi karena alasan Anda lagi camping, hiking gitu ya, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau udah bicara tahunan kurang nutrisi, waduh, berpuluh-puluh tahun kurang nutrisi, ini bahaya. Ya, efeknya adalah penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit kronis yang kalau sudah terkena, itu sulit sekali untuk diperbaikinya, seperti itu. Ya, jadi kami mengenalkan di sini satu konsep yang namanya pola makan gizi seimbang. Kalau zaman dulu istilahnya 4 sehat, 5 sempurna. Tapi kalau sekarang udah dirubah menjadi pola makan gizi seimbang. Jadi kalau kita makan satu porsi kita tuh isinya apa saja sih? Lauk pauknya kita lihat. Ada makronutrisi yang cukup nggak? Ada protein, daging, telur gitu ya. Dan lemak yang sehat. Oke. Lemak dari ikan dan lain-lain. Kita bisa pilih tuh yang tidak digoreng terlalu bagaimana. Nah, ini berperan penting dalam pertumbuhan dan kesehatan. Lalu lihat, ada buah dan sayurannya nggak? Karena ini mengandung mikronutrisi. Ya, ada vitamin dan mineral, juga mengandung fitonutrisi dan mengandung serat yang sangat kita butuhkan untuk kesehatan, untuk metabolisme, untuk daya tahan tubuh. Lalu untuk makanan pokoknya nih, mengandung makronutrisi, karbohidrat. Nah, kita juga lihat berapa porsinya, apakah dia dominan 4/5-nya ini karbohidrat, ya nggak begitu ternyata. Jadi harus seimbang. Jadi kalau dibagi 4, kurang lebih seperti itu. Nah, karbohidratnya pun juga kita pilih karbohidrat yang kompleks. Jadi yang kita mulai biasakan dari nasi putih ke nasi merah atau ke nasi coklat, jadi yang karbohidratnya sifatnya kompleks. Lalu air putihnya bagaimana? Air minum kita. Jangan sampai makanan udah sehat, tapi minumannya teh manis terus. Waduh, itu nggak bagus ya. Jadi perbanyak air mineral untuk kesehatan tubuh kita. Nah, saat ini sesuai dengan judul Health Talk malam ini, saya mau mengenalkan satu solusi yang luar biasa yang namanya Body Key Meal Replacement. Body Key ini memang ada dua ya, sebagai nama meal replacement, juga nama sebuah program hidup sehat. Nanti saya akan jelaskan juga di sesi ini. Nah, kenapa Body Key Meal Replacement ini sangat luar biasa? Karena dia makanan yang gizinya lengkap, praktis, enak, nikmat, tapi cepat saji, nggak bikin repot. Oke? Nah, kalau kita lihat poin-poinnya di sini ya, dia menjaga keseimbangan energi yang optimal, lebih mudah mengontrol porsi, ya, karena udah diatur di satu sase itu. Praktis untuk gaya hidup aktif, memberikan rasa kenyang dengan asupan protein, lemak sehat, dan serat. Gizi seimbang dengan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Jadi komplit sekali dalam satu saset Body Key. Nah, jadi kalau kita melihat apa yang menjadi kebutuhan kita, ya kita butuh protein, kita mau kenyang, praktis, cepat, rasanya juga enak. Nah, solusinya udah ada nih dengan Body Key Meal Replacement. Karena semua yang dibutuhkan sebagai apa ya, yang disebut makanan ini sudah ada. Lalu pencapaiannya otomatis kita punya otot, kita jadi kenyang, nggak jadi gampang snacking, ngemil, akhirnya tubuh ideal, sehat, kuat, dan seterusnya. Oke, nah ini dia Body Key, dia ada 3 pilihan rasa, kalau yang disediakan oleh Nutrilite, ada berry, coklat, dan juga cafe latte. Jadi praktis kalau teman-teman lihat di slide, bentuknya satu saset seperti ini aja, itu mewakili satu porsi makan. Ya, ini ada 3 pilihan rasanya nih. Jadi semuanya ada protein, jadi khusus yang Body Key rasa coklat, proteinnya lebih banyak 1 gram dibanding berry dan cafe latte. Lalu jumlah kalorinya juga yang Body Key cafe latte beda sedikit, dia 205 kalori. Tapi pokoknya intinya ini keren banget. Kalau kita lihat di sebelah kanannya, kita lihat ada 12 vitamin, ada 8 mineral,
ada 6 gram serat ya. Jadi untuk buah dan sayur ini kita bisa dapatkan seratnya dari sini nih. Lalu tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, tanpa pewarna sintetik. Jadi semuanya organik 100%. Oke, ada proteinnya tadi 17 sampai 18 gram juga, dan ini semua non GMO. Apa sih GMO ini? Ini adalah singkatan dari genetic modified organism. Jadi artinya bahan-bahan untuk membuat produk Bodiki ini benar dari tumbuhan aslinya, bukan tumbuhan yang sudah direkayasa. Enggak, itu ada efek yang enggak bagus. Lalu juga produk ini gluten free, halal dan aman dikonsumsi, tanpa lemak trans. Lemak trans ini adalah lemak yang banyak ada di kue, roti dan lain-lain, dan ini memang tidak bagus sebenarnya buat kesehatan kita ya. Ya sedikit-sedikit oke, tapi kalau menjadi makanan sehari-hari ini tidak bagus sebenarnya. Nah, Pak Hari Bagio pernah menjelaskan untuk suatu apa ya, makanan itu yang disebut makanan lengkap itu harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, harus ada lemaknya. Nah, body key meal replacement itu sudah memenuhi itu semua dan sudah memenuhi syarat komposisi nutrisi yang berimbang. Nah, ini juga kalau kita lihat ya dari body key, kita bisa lihat tuh komposisinya memenuhi sekali syarat dari Kementerian Kesehatan, dari Riskesdas, dari American Diet Association, dari anjuran terbaik ahli gizi, itu sudah memenuhi semua persentasenya. Nah, jadi body key dari Nutrilite ini, makanya tadi saya katakan adalah solusi untuk kita bisa memiliki hidup sehat, pola hidup sehat ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan sedikit mengenai body key secara program untuk hidup sehat. Jadi intinya, kalau Anda dan saya mau sehat, kita perlu perbaikan dalam hal pola makan dan gaya hidup. Karena kedua hal inilah sebenarnya yang sangat utama. Kalau kita tidak menjaga pola makan dan gaya hidup, akhirnya terjadilah penyakit-penyakit degeneratif. Kanker lah, penyakit serangan jantung, stroke, dan lain-lain. Jadi kalau suatu hari ada orang terkena serangan jantung, itu bukan karena virus, bukan karena bakteri, tapi karena pola makan dan gaya hidup. Jadi kalau dari awal kita mengerti ini, kita jaga pola makan dan gaya hidup kita dengan program Bodiki, semoga memang nggak akan ada penyakit-penyakit kronis yang kita akan alami seperti itu ya. Nah, jadi ada 6 yang kita bicarakan dalam program Bodiki ini. Saya akan jelaskan secara singkat saja. Nanti detailnya ada penjelasan lebih lanjut. Nah, pertama adalah aktivitas. Jadi kita semua perlu bergerak ya kalau mau sehat nih. Jadi lakukan olahraga minimal 150 menit per minggu. Jadi bukan per hari, per minggu. Ini standar dari WHO ya. Jadi kalau kita mau bagi dalam seminggu ada 5 hari olahraga, ya masing-masing hanya 30 menit. Ya jalan kaki, lari, berenang, apapun itu oke ya. Yang kedua adalah kontrol stres Anda. Jadi stres adalah sudah menjadi bagian kehidupan dalam bekerja, berbisnis, berumah tangga, wah pasti ada aja deh stres ya. Nah, jadi cara mengendalikannya ini kita juga perlu mencari tahu ya dengan hobi, dengan berpikir positif, punya komunitas yang positif, olahraga, dengan yoga dan lain-lain. Yang ketiga, perhatikan pola tidur. Tidur yang baik adalah sekitar 7 sampai 9 jam setiap harinya. Ini berkualitas sekali membawa dampak yang kuat untuk kesehatan kita. Nah, waktu kita tidur ini jangan dianggap remeh. Perhatikan udara di kamar tidur Anda. Pastikan udaranya bersih. Kalau Anda yang belum tahu, coba perhatikan PM 2,5 mikron ya. Kalau bisa jangan sampai lebih dari angka 12. Nah, untuk sesi ini, Anda bisa nanti minta rekamannya, ada penjelasan mengenai atmosfer sky sebagai solusi saat kita tidur. Karena waktu tidur ini terjadi detoksifikasi, melawan sel-sel kanker dalam tubuh. Jadi jangan abaikan yang namanya tidur. Ini penting banget. Yang keempat adalah perhatikan pola makan. Jadi kapan kita makan dan apa yang kita makan ini semua adalah pilihan kita. Jadi jarang makan bukan berarti akan menjadi sehat, akan menjadi berat badan kita akan jadi ideal. Bukan karena jarang makan, tapi pengaturan
apa yang dimakan dengan jam makannya juga. Bahkan dalam program Bodiki ini, setiap 3 sampai 4 jam harus makan. Nah, pertanyaannya apa yang dimakan? Ya, tentu makanan-makanan sehat, buah, sayur, Bodiki meal replacement misalnya seperti itu. Dan makan terakhir kita adalah 3 jam sebelum kita tidur. Oke. Nah, yang kelima adalah pola pikir. Jadi, jadikan pola pikir positif menjadi habit kita. Jadi selalu happy, selalu joyful, jangan negatif. Buat Anda yang mudah sekali tergoda menjadi misalnya nih iri dengan orang-orang yang ada di sosial media, Instagram, dan lain-lain, mungkin Anda perlu kurangi, nggak usah terlalu banyak mengikuti orang-orang yang ya mungkin bisa membuat Anda menjadi negatif dan lain-lain. Jadi punya komunitas yang positif, dan kalau Anda mengenal komunitas Network 21 itu sangat bagus karena banyak pertemuan-pertemuan positif, audio, buku-buku yang dianjurkan buat kita baca. Nah, ini yang terakhir, perhatikan pola diet kita. Jadi diet itu bukan hanya bicara nurunin berat badan, enggak, mengatur apa yang menjadi asupan makanan kita. Nah, jadi kita perlu ketahui nih, kita cukup nggak sih serat sehari-harinya, cukup nggak sih proteinnya, lemak sehatnya dapat nggak sih dari ikan laut, karbohidratnya bagaimana. Jadi mulai perhatikan. Makanya ada 2 tipe diet yang kita perlu lihat, ada yang perlu low carb diet, ada juga low fat diet. Jadi kita perlu kurangi karbohidratnya atau perlu kurangi lemaknya. Jadi nanti kita bisa ketahui dari program Bodiki ini. Nah, ini adalah cara singkatnya buat mengetahui saya tipenya carb sensitif atau fat sensitif ya. Nah, minimal dengan kita tahu itu menjadi acuan, kita bisa mengurangi. Kalau misalnya saya adalah orang yang fat sensitif, saya mulai kurangi banyak makan goreng-gorengan. Jadi diganti dengan grill atau di steam dan lain-lain. Jadi bukan artinya nggak boleh ya, boleh, tapi jangan selalu apapun maunya gorengan. Kalau kita tipenya fat sensitif, itu bisa jadi masalah. Nah, yang tipenya carb sensitif, jangan selalu maunya yang manis-manis terus seperti itu. Nah, itu minimal dengan tahu, kita bisa mencegah atau mengurangi. Nah, kurang lebih seperti ini ya, yang low carb diet, jangan terlalu banyak karbohidrat. Yang low fat diet, jangan terlalu banyak yang goreng-gorengan. Seperti itu kurang lebih. Nah, ini Bodiki bisa dinikmati dengan kreativitas masing-masing. Kalau saya pribadi, saya mayoritas minum Bodiki tanpa yang dicampur apa-apa. Jadi Bodiki pakai es batu, air mineral, shake, udah saya minum. Karena buat saya ini sangat praktis dan emang udah enak dengan hanya itu saja. Tapi buat Anda yang suka dengan makanan, ya sekalian makan buah juga, campur dengan jeruk, alpukat, dan lain-lain, itu makin enak aja pasti. Nah, ini ya, jadi Bodiki bisa dikonsumsi 1 saset per hari untuk menggantikan 1 kali porsi makan. Karena ini adalah makanan, gitu ya. Bodiki untuk memenuhi apa yang kurang dari tubuh kita sehari-hari. Nah, kebetulan bulan Mei ini, sejak tanggal 4 Mei sampai tanggal 31 Mei, sedang ada promo Beauty from Within. Ini menarik banget, teman-teman. Jadi, ada 26 produk yang kita bisa pilih dari Nutrilite, Artistry, dan Personal Care. Ini sudah ditentukan ya produknya, ada 26 macam. Kita bisa pilih. Kalau total pemesanannya 1,3 juta rupiah, nah ada kabar baik nih. Pertama, kita bisa membeli produk Bodiki dengan harga sangat murah. Nanti saya tunjukkan ya. Atau membeli produk Artistry Skin Nutrition juga dengan harga sangat murah. Harganya hanya 128.000. Seperti itu. Tapi malam ini kita khususkan bicara untuk Bodikinya aja ya. Nanti yang Artistry, kalau ada yang berminat ingin tahu, nanti di personal aja kita bisa jelaskan lebih lanjut. Nah, selain membeli Bodiki hanya seharga 128.000, ditambah lagi dapat hadiah lucky draw nih. Jadi akan diundi. Nah, yang beruntung bisa mendapatkan 1 unit Atmosphere Mini atau 1 unit iPhone 13 atau 2 buah logam mulia. Wah, masih banyak lagi deh hadiah-hadiah yang tersedia. Wah, luar biasa ya. Jadi kapan lagi bisa dapat undian lucky draw
Dan yang utama sih, kalau Lucky Draw kita nggak tahu ya dapat enggaknya atau dapat yang mana, tapi minimal yang ini nih, teman-teman. Harga normal seorang IBO atau seorang PP kalau membeli body key replacement, satu box yang isinya ada 14 cc, jadi kalau kita konsumsi satu per hari bisa 14 hari, itu harganya Rp554.000. Jadi harga satu sasetnya 39.500. Ya kita bulatkan jadi harganya Rp40.000 untuk satu kali makan tuh, teman-teman. Jadi saya semangat ya melihat ini ya, karena untuk kita makan sehat, satu porsinya itu bisa lebih dari 40.000. Beda kalau kita hanya makan yang buat kenyang, yaitu sih ya nggak perlu 40.000 juga bisa kenyang ya, kita ke warteg atau kemana gitu ya. Tapi kalau bicara untuk kita sehat, satu porsi, wah, saya tadi siang beli kopi di Starbucks, ya Anda tahu lah kalau kopi di sana ya, kita minum harganya sekitar 60.000, 70.000. Nah ini, itu bukan makanan, hanya minum kopi loh. Pikir-pikir mahal ya. Nah ini 40.000 untuk satu porsi makan. Oke. Nah ini nih teman-teman, dengan promo Beauty from Within, kita membeli produk tadi ya, ada 26 pilihan. Nanti saya juga bisa tunjukkan, saya anjurkan apa sih yang paling bagus yang bisa dipilih. Nah, harga promonya ini hanya Rp128.000 untuk 14 cc. Jadi harga satu sacenya hanya Rp9.100. Jadi murah banget ya. Jadi hanya selama bulan Mei ini saja. Jadi jangan sampai terlewat teman-teman, karena ini sangat menarik sekali promo dari Nutrilite Body Key. Oke, nah ini anjurannya. Dari 26 produk yang bisa dipilih, apa sih yang paling oke buat saya beli? Kalau saya boleh anjurkan, karena ini 3 produk yang selalu saya konsumsi setiap hari bersama keluarga, yaitu protein, omega 3, dan double X. Nah, saya jelaskan secara singkat ya. Semoga waktunya keburu ini nanti, karena akan juga ada yang sharing-sharing mengenai body key yang mereka juga sudah gunakan. Pertama itu mengenai protein. Nah, tadi faktanya menjelaskan bahwa banyak orang yang kekurangan protein harian. Nah, ada produk yang tersedia ini yang bahannya dari sumber nabati, dari kacang kedelai, kacang gandum, dan kacang polong. Bebas kolesterol dan rendah lemak. Jadi ini sangat bagus buat yang sedang mau diet sehat. Dan dalam satu protein kanister ini mengandung 9 macam asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Dia ada 4 pilihan rasa, dan dia memiliki PDCAAS1, ini protein digestibility, jadi kemampuan protein ini diserap oleh tubuh. Jadi 1 itu angka tertingginya, jadi 100% apa yang kita konsumsi dari protein ini langsung diserap oleh tubuh kita. Nggak akan ada sisa, nggak ada residu. Jadi ini bagus banget untuk mereka yang misalnya baru melahirkan, atau pasca operasi, atau banyak deh, karena protein ini kan gunanya untuk repair ya, memperbaiki apa yang rusak dalam tubuh kita, lalu juga untuk menggantikan apa yang rusak dan lain-lainnya. Jadi kalau kita butuh imunitas tubuh yang baik, nah jangan sampai kurang protein, karena protein ini adalah untuk membentuk sel-sel tubuh yang baru, yang lebih sehat. Dan dalam satu porsi, jadi kita ambil 2 sendok protein, ini menyediakan 13-17 gram protein dalam setiap porsinya. Nah, jadi ini praktikalnya ya, buat yang punya masalah asam lambung, paling bagus, ini sudah testimoni dari seluruh dunia, karena produk ini kan dijual di 100 negara. Semua merasakan kalau yang punya masalah asam lambung, masalah mah, nggak usah beli obat ini, obat itu, rutin aja minum protein. Otomatis lambungnya ini akan menjadi sehat, dan akhirnya nggak terjadi lagi masalah asam lambung ataupun masalah mah. Misalnya buat mencegah sarkopenia, Anda tahu ya sarkopenia adalah kehilangan massa otot tubuh. Jadi memang ternyata sejak umur 30 tahun sarkopenia itu sudah mulai gitu ya. Jadi cepat atau lambat memang terjadilah pengurangan massa otot. Nah, kalau nggak dibantu dengan protein, asupan yang rutin, nggak dibantu dengan olahraga,
proses sarkopenia ini akan menjadi jauh lebih cepat. Ya, jadi dari orang yang badannya sebenarnya berotot, sehat, tiba-tiba menjadi tulang seperti itu. Jadi ini adalah salah satu gunanya protein juga buat menjadi makanan buat otot kita, ya. Nah, kalau bicara otot tubuh, kita punya smooth muscle, jadi otot-otot yang ada di dinding organ. Jadi otot di pembuluh darah, otot di sistem pencernaan, di uterus, lalu juga ada otot yang disebut cardiac muscle. Jadi otot yang ada di dinding jantung dan di bawah kontrol sistem saraf. Nah, jadi jantung kita bisa mompa terus. Kapan dia istirahat? Dia nggak pernah istirahat. Kalau dia istirahat sebentar, waduh, cilaka, gawat nih kita ya. Jadi ini butuh otot yang kuat juga. Bayangkan kalau kita kurang sekali konsumsi protein, untuk otot jantung kita berdetak setiap hari, waktu Anda lagi sadar ataupun sedang tidur, kan bahaya. Jangan sampai otot jantung lemah, kita lagi tidur, wah bisa nggak bagus ya, ada namanya apa gitu, yang orang meninggal waktu tertidur. Nah, ada lagi skeletal muscle, jadi ini otot yang ada di menempel pada tulang yang kelihatan di tubuh, di tangan, di kaki kita. Nah, ini semua dibutuhkan oleh protein yang kita konsumsi. Nah, ini ada penjelasan dari Pak Hari ya, saya ambil slide-nya. Jadi, secara singkat, protein penting buat peningkatan daya tahan tubuh, untuk menyusun sel tubuh, sel-sel yang baru, termasuk sel imunitas, untuk laju kematian sel. Jadi, sel ini ada yang mati berganti dengan sel-sel yang baru. Nah, dengan protein yang kita konsumsi setiap hari, akan tercipta sel-sel tubuh yang lebih sehat, lebih kuat, menggantikan sel-sel yang mati. Yang ketiga adalah sel kekebalan tubuh. Jadi buat meningkatkan imunitas tubuh kita, ya produksi harus dari protein. Lalu manfaat protein yang lain, peremajaan sel, membentuk sel-sel yang baru, menggantikan sel yang mati. Jadi buat kesehatan kulit tubuh, rambut, kuku, itu semua bicara dari protein. Buat otot, supaya Anda atau anak-anak Anda ya, untuk pertumbuhan yang normal, bagus, butuh protein. Anda mau jadi atlet, butuh protein. Dan buat Anda yang ingin mencegah penuaan dini, ya nggak lain, harus mengkonsumsi protein. Kalau tanpa protein, ada orang-orang yang umurnya sebenarnya belum terlalu senior, tapi sudah kelihatan tua sekali, karena kurang protein hariannya. Nah, ini membentuk sel kekebalan tubuh, ya untuk untuk autoimun, yang ada masalah demam berdarah, jantung koroner, bisa mengurangi efek samping yang sedang radioterapi, kemoterapi, meningkatkan imunitas, kekebalan tubuh secara umum. Jadi luar biasa ya ternyata manfaat dari protein ini, terus pembentukan massa otot dan mengurangi massa lemak, dan juga meningkatkan kebugaran. Jadi ini banyak, Anda bisa screenshot, bisa dipelajari lagi. Nah, ini untuk perbandingan aja, 2 sendok takaran protein powder sama dengan 2 butir telur ayam, 2 potong sedang daging, 2 potong paha ayam, 2 gelas susu. Jadi kurang lebih ada gambaran. Nah, yang kedua adalah salmon omega 3. Ini adalah lemak sehat yang dibutuhkan oleh Anda dan keluarga. Karena banyak orang yang kurang sekali makan ikan laut. Ya, termasuk saya dengan keluarga, kami termasuk orang yang kalau kita ke restoran, keluar, kita biasa menu ikan kita pilih. Tapi kalau di rumah malah jarang ya. Sekali-sekali ada lah, tapi jarang. Nah, beruntung ada solusi omega 3 ini untuk membantu mencukupi kebutuhan lemak sehat. Nah, apa gunanya omega 3 ini? Banyak ya, banyak. Nah, ini sumber ikannya dari ikan perairan laut dalam, jadi ikan liar, jadi bukan ikan budidaya manusia. Nah, ikan liar ini dikembangkan secara alami di perairan Norwegia, miliknya Nutrilite, yang arusnya juga sehat, kaya akan unsur hara, rendah salinitas. Jadi benar-benar saya kagum deh dengan proses dari Nutrilite ini, benar-benar 100% organik untuk mendapatkan sumber bahan omega 3-nya. Nah, ini ada demonstrasinya karena tadi ada kiriman di grup WhatsApp juga yang menjelaskan bahwa omega 3 merek X itu berbahaya. Dan betul, memang ya banyak omega 3 merek lain itu mengandung kimia. Nah, teman-teman tahu ya, kalau styrofoam ini kalau ditaruh di luar rumah, mau kena hujan, kena
kena panas matahari maupun kena banjir, dia nggak akan pernah rusak. Dia akan terus bentuknya seperti itu, styrofoam. Ya, dia hanya bisa rusak oleh bahan kimia. Nah, uji coba omega 3 ini hanya menunjukkan bahwa produk merek X mengandung bahan kimia. Makanya styrofoamnya bisa hancur dalam waktu sekitar 8 menit. Sedangkan dengan Nutrilite omega 3, styrofoamnya tidak bereaksi apa-apa karena memang nggak ada bahan kimia sama sekali. Nah, kita lihat ya 15 menit makin hancur dan akhirnya benar-benar hilang, bentuknya sudah tidak lagi dalam bentuk styrofoam. Nah, memang orang yang menjual produk merek X ini menjelaskan reaksi di styrofoam beda kok dengan reaksi dalam tubuh. Itu betul sekali, betul sekali. Nah, jadi poinnya begini teman-teman, kalau ada pilihan mendapatkan omega 3 secara alami, organik, benar dari ikan alaminya langsung, kenapa kita mengkonsumsi yang dari bahan kimia? Memang kita nggak langsung sakit gara-gara bahan kimia itu, karena memang ada dosisnya ya, ada batasnya juga. Tapi kalau saya pribadi, saya selalu mau menggunakan yang alami saja, nggak mau menggunakan yang bahan kimia. Seperti itu. Nah, omega 3 ini juga membantu mencegah kekentalan darah yang berlebih, misalnya akibat reaksi virus COVID. Ya, ini banyak orang mengalami blood clotting gara-gara COVID-19 yang berakhirnya dengan kematian. Nah, jadi omega 3 bisa mengatasi masalah kekentalan darah. Dan omega 3 juga bisa memperbaiki sirkulasi darah. Jadi, membersihkan pembuluh-pembuluh darah yang mulai ada penyumbatan. Kemudian juga membantu menjadi apa ya, bahan untuk dinding sel. Kalau dinding sel itu, kalau teman-teman lihat yang dikasih warna merah ya, kalau bahannya dari omega 3, maka apapun yang kita makan, karbohidrat, protein, lemak, itu bisa masuk ke dalam inti sel, diproduksi dan menjadi energi. Nah, kalau bahan membran sel bukan dari omega 3, tapi dari omega 6, ini terjadi kesulitan untuk apa yang kita makan masuk ke dalam inti sel kita. Nah, idealnya perbandingan omega 3 dan omega 6 adalah 1:3, itu batasnya. Tapi dengan pola makan orang-orang zaman now ini, pola omega 3 dibanding omega 6 itu jadi 1:22. Jadi jauh lebih beda sekali, sehingga membuat membran sel tubuh kita menjadi sulit ditembus, tidak permeabel. Jadi apa yang kita makan yang dirubah jadi karbohidrat, protein, lemak tidak bisa masuk ke dalam inti sel. Yang akhirnya jadi masalah penyakit-penyakit ya. Nah, ini kesimpulan dari omega 3 yang kita butuhkan. Nah, yang terakhir adalah double X. Ini anjuran kami yang disebut Trio Foundation. Nah, double X adalah multivitamin, multimineral, mengandung 12 vitamin, ada 10 mineral, ada 22 konsentrat buah dan sayur. Ini banyak sekali ya, vitamin D, kromiumnya, kalsiumnya. Nanti kalau yang membutuhkan slide-nya, nanti tinggal info aja, kita bisa kirimkan buat dibaca lagi. Ini semua informasi mengenai double X, dia mengandung 22 vitamin, ini rinciannya, saya nggak jelaskan semua gunanya satu persatu, ada 10 mineral, ini daftarnya, dan kalau kita menggunakan double X sebenarnya menghemat biaya, menghemat waktu, menghemat energi. Karena kita tinggal ke kulkas, ya, tinggal ambil double X, konsumsi, udah, tubuh kita terpenuhi kebutuhan vitamin dan nutrisi dan mineralnya deh, dan juga fitonutrisi maksudnya, tanpa harus cari repot ke sana kemari dan akhirnya jadi lebih mahal. Oke, nah jadi double X ini atau sebutan lainnya daily buat yang lebih simpelnya, jadi gunanya untuk melindungi sel-sel tubuh kita, karena kalau kita mau sehat, berarti sel tubuh kita harus sehat, dan sel tubuh kita kalau mau sehat harus dilindungi dari pengaruh kerusakan akibat radikal bebas. Karena radikal bebas ini sifatnya merusak sel tubuh kita. Nah, apa sih radikal bebas? Dari bahan-bahan pengawet, pewarna, perasa, dari oksigen, oksidatif ini juga bisa merusak sel tubuh. Ya, contohnya buah apel, kalau kita potong, kita biarkan di meja makan, nggak lama kemudian oksigen akan mengoksidasi si buah apel ini. Semoga ini bisa jadi gambaran apa yang terjadi dengan sel tubuh kita. Ya, makanya perlu diproteksi. Nah, cara proteksinya adalah dengan kita memberikan
antioksidan untuk menangkal radikal bebas ini. Contoh dari jeruk, vitamin C. Kalau kita oleskan di apel, ada yang dioleskan vitamin C, ada yang tidak, makanya nanti ada yang rusak di sebelah kanan, sebelah kirinya tetap seger bagus, karena sudah diproteksi. Nah, makanya kita perlu menjaga sel-sel tubuh kita jangan sampai cepat rusak dengan double X ini, atau menghindari oksidasi. Karena oksidasi yang berkelanjutan bisa membuat sel tubuh rusak, akhirnya ekstrimnya bisa menjadi kanker, seperti itu. Ya, nah itulah alasan mengapa kita butuh asupan double X untuk menjaga sel tubuh kita sehat, DNA kita juga sehat, akhirnya bisa menangkal segala macam masalah kesehatan nantinya. Nah, jadi ini adalah sinergi nutrisi dasar yang kita bisa pilih untuk kesehatan optimal, yaitu protein, omega 3, dan double X. Nah, ini harganya ya. Jadi kalau kita membeli double X yang refill, protein yang ukuran kecil yang 450 gram dengan omega 3, harganya 1.522.000. Jadi kan sudah lebih dari 1,3 juta. Nah, kita membeli Trio Foundation, kita bisa mendapatkan body chemistry replacement dalam bentuk ya dengan harga yang lebih murah, maksudnya seperti itu. Oke, ini terakhir. Nutrilite udah yang the best deh. Ini alasannya dia the first dari tahun 1934, jadi sudah 89 tahun ya umurnya, udah lama sekali. Dia juga satu-satunya yang menanam, memanen, dan memproses sendiri produk-produknya. Dia nggak ambil dari perusahaan lain. Dan yang terakhir, dia yang terbaik. Sudah belasan tahun ini dia omset terbesar di seluruh dunia. Dan dalam Discovery Channel dipelajari bahwa hanya Nutrilite dari MW ini yang punya lahan pertanian sendiri dan emang dia memproduksi semuanya sendiri. Kalau yang merek-merek lain yang ada di dunia, hampir semuanya nggak punya ladang pertanian sendiri. Mereka membeli dari pihak ketiga. Masalah pabriknya belum ada data apa-apa. Oke? Jadi itu saja teman-teman sekalian. Kita akan buka sesi sharing sebentar ya. Pertama kita minta Kak Johanna. Oh, sorry sebentar. Bagi yang mau bertanya juga silakan diisi di kolom chat ya, untuk bisa nanti kita bahas sama-sama sampai 20.30 waktu kita. Oke, saya persilakan buat Kak Johanna. Terima kasih Kak Jeffrey atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nama saya Yohana. Kali ini saya ingin sharing mengenai Badiki. Badiki, alasan saya kenapa pakai Badiki ini karena menurut saya praktis ya. Perang air dan es batu tinggal shake, udah tinggal minum aja gitu. Dan juga Badiki ini kandungannya lengkap ya, dari makronutrisinya, mikronutrisinya, juga tinggi serat. Jadi bagi saya yang kadang-kadang kalau pagi hari itu pas sarapan suka mager banget, nah Badiki ini pas banget nih gitu. Juga kalau misalnya saya lihat lagi, kalau misalnya sehari-hari saya juga misalnya aktivitasnya hari itu cukup padat, udah tinggal saya untuk sarapan saya tinggal minum Badiki, saya tambahin lagi 2 scoop protein. Nah, itu pas banget deh sampai siang. Maksudnya perut tuh jadinya kenyang gitu, jangan nggak mikir-mikir untuk makan lagi gitu. Dan juga sarapannya tentunya juga sehat ya, sehat, lengkap nutrisinya. Terus dan juga apa yang saya rasain dengan setelah saya minum Badiki, tentunya beda banget ya dengan Badiki ini karena nutrisinya udah lengkap, jadi itu badan rasanya fit ya untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Apalagi kalau kita juga konsumsi food supplement, nutrien yang lainnya. Nah itu ini banget sih istilahnya udah jaminan mutu banget lah untuk jaga imunitas tubuh kita juga gitu, juga untuk kita melakukan aktivitas kita gitu. Dan juga saya nggak khawatir dengan Badiki ini karena kita tahu sendiri Nutrilite dia produknya ditanam di lahan pertanian organiknya dia, jadi aman lah untuk kita konsumsi secara terus-menerus. Dan juga yang rasanya enak, terutama yang rasanya berry ya, saya serasa kayak minum milkshake aja gitu. Tapi
Ini kayak saya rasa minum milkshake tapi yang nggak worry gitu, maksudnya yang tinggi kandungan lemaknya kah, gulanya, tapi kalau dengan body key tenang lah gitu rasanya. Itu aja sih sharing saya Kak Jeffrey. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yohana buat sharingnya. Berikutnya kita akan mendengarkan sharing dari Pak Hari Bagio. Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Jeffrey. Selamat malam rekan-rekan semuanya, para sahabat di sini. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah pengalaman mengkonsumsi body key. Jadi bulan kemarin itu sebelum Lebaran pada waktu puasa, itu kan biasanya kalau kita sahur, jadi malam-malam atau pagi sekali, itu kita malas makan yang lengkap, itu malas. Nah, seringkali justru kami, saya, istri, dan anak, itu yang paling penting adalah body key masuk. Jadi begitu kita konsumsi body key, seringkali juga ditambah dengan susu, dicampur dengan susu, itu seharian itu kita tidak merasa lapar, yang terlalu lapar gitu, tidak merasa seperti itu. Jadi dengan demikian memang menambah stamina dan fit. Berikutnya adalah kalau pengalaman Nia, istri, itu body key itu sebagaimana diketahui mengandung serat atau fiber itu 6 gram per sachet. Nah, seratnya itu sedemikian sedemikian potensialnya sehingga setiap kali kita sudah minum body key itu BAB itu jadi lancar sekali. Terutama ini untuk mereka-mereka yang ada kesulitan BAB atau yang BAB-nya tidak lancar, tidak setiap hari, dan sebenarnya ini benar-benar direkomendasikan. Apalagi seperti yang disampaikan Pak Jeffrey tadi, kita tahu bahwa serat atau fiber itu bukan hanya penting untuk sekedar serat, tapi ini juga kesehatan untuk pencernaan, dan kesehatan pencernaan itu ternyata berpengaruh terhadap imunitas tubuh. Nah, itu pengalaman untuk body key. Nah, satu lagi yang ingin kami share itu adalah bahwa body key itu mengandung 1 sachet itu mengandung 17 gram protein. Nah, untuk mendapatkan gambaran 17 gram protein itu sama dengan 3 butir telur. Jadi 17 gram protein yang di-share Pak Jeffrey ini itu sama dengan 3 butir telur. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita pernah dalam 1 kali makan itu mengkonsumsi 3 butir telur gitu. Apalagi kalau kita konsumsi 3 butir telur, tentunya kolesterolnya harus diperhitungkan dan seterusnya. Nah, jadi juga menurut riset kesehatan dasar itu bahwa 80% manusia Indonesia, karena tadi seperti yang disampaikan Pak Jeffrey, ada triple burden, jadi ada yang obesitas, ada yang kurang gizi, kemudian ada yang stunting atau wasting atau terlalu kurus, itu semuanya karena kekurangan protein. Jadi seberapa bagusnya pun menu kita, tetap direkomendasikan adanya body key ini. Nah, ini yang di-share Pak Jeffrey ini adalah body key yang formula yang sebelumnya, formula yang sekarang ini, itu bayangkan 17 gram itu untuk kalori 205. Jadi kandungannya itu adalah 34. Kalau di sini hanya 19% body key proteinnya. Kalau di sana dari kalori itu 34%. Jadi sangat-sangat ideal. Sekali lagi sangat-sangat ideal. Begitu Pak Jeffrey, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Hari buat sharingnya. Selanjutnya kita akan dengarkan sharing, kalau tadi Kak Yohana dari Jakarta, Pak Hari sedang ada di Malang, sekarang Kak Juli dari Purwokerto. Silakan Kak Juli. Ya. Silakan. Ya. Oke, terima kasih Kak Jeffrey. Kedengeran ya suara saya ya?
Ya, sudah. Selamat malam semuanya teman-teman. Juga mungkin ini ada beberapa teman saya yang saya undang untuk bisa mengikuti Zoom malam ini. Saya cuman hanya mau sharing bagi pengalaman menggunakan body key. Kalau saya menggunakan body key ini setelah saya mengkonsumsi high protein. Jadi awalnya memang saya mengkonsumsi high protein dulu, kemudian karena mengikuti pada waktu itu mengikuti program detox, kemudian saya ikutin. Nah, itu di masa fase kedua itu saya baru masuk ke konsumsi body key. Nah, saya minum body key ini yang saya rasakan itu untuk memenuhi kebutuhan pada saat saya olahraga. Saya termasuk aktivitas yang lumayan agak hampir setiap hari. Itu kan tadi kalau nggak salah sama Kak Jeffrey ada dibacakan, dianjurkan untuk olahraga 1 minggu berapa kali, berapa jam gitu ya. Ini kalau saya karena suka olahraga, jadi saya setiap hari tuh hampir olahraga. Karena apa? Saya tuh seringnya, ini keluhan ibu-ibu biasanya nih termasuk saya, itu kalau olahraga, habis olahraga tuh biasa lapar. Biasa lapar dan biasa tuh ngerasain perutnya itu, aduh habis olahraga mengeluarkan kalori, tapi lapar. Nah, itu saya dulu sebelum tahu body key, saya selalu bersama dengan teman-teman tuh kadang suka makan bakso habis olahraga, makan mie dan makan yang lain-lain gitu, makan untuk menggantikan, kan capek kita olahraga gitu. Nah, kemudian setelah saya sudah mengenal body key, saya menggantikannya itu dengan body key dan rasanya tuh udah kenyang gitu, dan itu udah enak banget buat setelah melakukan aktivitas itu olahraganya dan aktivitas malam itu tidur juga enak, karena kadang kan biasanya kalau nggak kenyang itu tidurnya susah. Jadi makan mau nggak mau gitu. Nah, kalau minum body key itu kenyangnya agak lama gitu. Nah, itu yang membuat saya merasa setelah saya mengkonsumsi body key itu kurang lebih mungkin sudah berapa bulan ya, kurang lebih 2-3 bulan kayak gitu ya. Nah, itu setiap hari dikonsumsi, pagi saya minumnya high protein dan malamnya saya minum body key dengan setelah olahraga, karena saya sukanya olahraga itu di sore hari kayak gitu. Nah, itu kalau high protein pagi-pagi itu sebagai pengganti sarapan saya gitu. Nah, itu saya merasakan benar-benar body pun berubah gitu, nggak cuma hanya kata-kata dari body key-nya aja, tapi bodinya saya juga merasa saya lebih fit, yang jelas. Yang kedua, kulit juga, karena saya lihat kayaknya kandungan mungkin ya, kalau kita ibu-ibu itu biasanya tuh cuman apa sih ini kayak gitu, body key isinya apa gitu. Ya udah, ini cuma tinggi protein dan tinggi serat, isinya apa kayak gitu. Nah, taunya ini susu, nggak mau kalau minum susu nanti jadi gemuk, nggak mau dari. Nah, yang saya rasakan body key ini bukan susu untuk menjadi gemuk, justru ini lemaknya tuh 0 gitu loh. Jadi yang saya rasakan tuh benar-benar ini pengganti bahwa nutrisi kita justru malah tercukupi gitu, terlengkapi gitu. Itu yang saya rasakan dari kulit, dari wajah, dari lebih energik gitu. Kalau menurut saya setelah minum setiap hari dikonsumsi dari body key ini gitu. Mungkin dari setiap hari itu nggak ada salahnya gitu. Jadi itu untuk mengganti makanan yang benar-benar bagi ibu-ibu yang kadang suka keluhannya perut buncit kayak gitu. Aduh gimana sih ya, kok nggak bisa langsing, nggak bisa, padahal udah diet, padahal sudah makan juga udah dikurangin kayak gitu. Tetapi kalau menurut saya mungkin ada yang salah kayak gitu dari cara dietnya itu. Nah, tadinya awalnya memang dari high protein dan body key ini awalnya saya gunakan untuk program detox fase 1 dan kemudian dilanjutkan dengan BeLife yang fase kedua. Tetapi
karena sudah keenakan, akhirnya ya udah untuk setiap hari saya konsumsi. Ternyata it's okay, nggak apa-apa, di badan juga nyaman kayak gitu. Dan itu memang benar-benar merasa bahwa badan itu lebih fit dan energik, itu aja sih. Itu pengalaman saya, Kak Jeff. Makasih. Oke, terima kasih banyak Kak Juli. Oke, saya kembali lagi ya. Nah, kebetulan ada pertanyaan dari Ibu Vera Harjo. Jadi sekalian saya jawab ya. Selamat malam, untuk Bodiki apakah mengandung gula? Ya, betul ya, ada rasa manis, berry, coklat, dan cafe latte. Nah, tapi gulanya ini gula dari stevia, jadi dari buah dan sayuran. Jadi masih consideration-nya aman, makanya kalau kita lihat dengan komposisi begitu banyak yang tadi ya, sebentar saya tampilkan lagi aja. Ya, dengan adanya 12 vitamin, 8 mineral, ada protein loh 17 gram, ada yang coklat tuh 18 gram, jumlah kalorinya 220 kilokalori, dan gulanya ini ya termasuk di dalam serat ya, kan karbohidrat itu bisa termasuk juga ada rasanya. Nah, jadi termasuk sangat-sangat kecil ini jumlah kalorinya. Nah, berapa kalori per sase? Itu 220 kalori untuk yang coklat dan berry, yang cafe latte 205 kalori. Apakah ada tuntunan pola makan untuk menurunkan berat badan? Nah, buat teman-teman yang tujuannya ingin menurunkan berat badan dengan produk MW atau Bodiki, tadi sudah disampaikan oleh Kak Juli, kita sangat anjurkan buat teman-teman mengikuti program detox dulu. Kalau memungkinkan, kalau enggak apa-apa juga. Nah, program detox ini sangat bagus karena selama 2 minggu pertama, ya 1-2 minggu pertama, kita diajak buat stop asupan gula. Jadi kita nggak makan nasi, kita nggak makan yang manis-manis deh, ya siomay, bakso itu nggak, kita ganti dengan makanan-makanan yang sehat. Ya nanti kalau udah ikutan program detox banyak tuh petunjuk-petunjuknya, ide-ide makanannya apa saja. Jadi selama 2 minggu tubuh kita akan bersih banget dari gula karena kita sudah sangat kebanyakan gula ya, apa-apa ada manis. Nah, kelanjutan dari program detox yang 2 minggu ini kita masuk ke program clean eat. Gitu. Nah, tapi saat ini sudah lebih fleksibel sih. Kalau dulu ketat ya, program clean eat yang setelah 2 minggu detox, baru kita memperkenalkan produk Bodiki ini. Tapi di program detox yang terakhir yang kita ikuti, sudah bisa tuh Bodiki pun diikutsertakan di dalam program detox. Karena di consideration-nya gulanya ini tidak masih gula yang sehat dan tidak banyak, seperti itu. Nah, kapan dikonsumsinya? Idealnya sebenarnya produk body chemical replacement ini untuk menggantikan makan malam kita. Ini ide awalnya. Jadi dianjurkan saat kita menjelang tidur, kita sudah nggak lagi makan makanan yang berat dan banyak. Ya kalau mau makan yang heboh, pagi hari, breakfast-nya heboh. Kayak seperti di Istana Raja misalnya. Atau waktu siang makannya juga heboh, silakan berkuliner. Nah, tapi mulai malam hari jam 6, jam 7 seperti itu, kita gantikan dengan Bodiki meal replacement ini. Minimal kalorinya udah dibuat lebih sedikit dan asupan nutrisinya ini sangat lengkap. Nah, berapa kilogram berat badan turun dalam seminggu? Tergantung dengan pengaturannya. Kan berat badan kita turun tergantung dari berapa sih kalori yang masuk, berapa sih yang keluar. Jadi itu yang dihitung. Ya olahraganya apa, pola makannya apa, tapi idealnya adalah 1 kilo sampai 2 mungkin ya seminggunya, tapi kita nggak anjurkan terlalu banyak ya, 1 kilo lah per minggunya dengan program yang benar supaya tubuh juga bisa adaptasi. Oke, semoga menjawab pertanyaannya Ibu Vera. Nanti buat lebih detailnya ada tuh video mengenai detox, lalu ada juga penjelasan sport nutrition dari Kak Sonya. Jadi ada, oke.
Nah, mungkin saya akan akhiri dengan pengalaman saya pribadi. Buat saya pribadi, body key ini sangat bagus ya. Terutama saya memang tidak mengkonsumsi body key rutin setiap hari. Oke, jadi accidental aja. Tapi kalau protein, double X, dan omega 3 itu pasti rutin 3 ini. Ya ditambah ada beberapa nutrient yang lain. Tapi 3 ini adalah basic nutrition. Jadi harus selalu ada saat saya makan pagi, siang, malam pasti ada Trio Foundation. Nah, jadi kapan minum body key-nya? Kalau saya lagi nggak keburu makan, ya. Jadi makanya body key ini saya taruh ada beberapa di tas kerja saya taruh di mobil, ada beberapa tempat yang saya udah tahu, saya taruh di situ. Karena saya pernah suatu hari terjebak macet, akhirnya karena ini macetnya gila-gilaan, dan saya di mobil bingung, aduh ini udah jam makan, harus skip makan, padahal saya tahu ini nggak boleh nih skip makan kayak gini, nggak bagus buat kesehatan saya. Akhirnya dari situlah saya selalu ada body key di mobil, di tas. Jadi anytime saya lagi nggak bisa makan, padahal sudah harusnya jam makan, saya tinggal robek 1 saset atau saya pakai setengah juga cukup, shake, tinggal diminum. Oke, itu pertama. Yang kedua, waktu saya camping dan hiking, saya juga selalu bawa body key. Karena saya tahu kalau lagi camping, makanannya kan mie instan, terus tergantung si porter juga ntar bikinnya ya yang praktis-praktis. Saya tahu itu nutrisinya nggak terlalu lengkap, bukan nggak terlalu, pasti nggak lengkap. Padahal saya butuh stamina yang tinggi, mau mencapai puncak Semeru, Papandayan, puncak Gunung Gede, Pangrango, itu butuh stamina yang harus kuat. Dan saya tahu tubuh saya nggak kuat-kuat banget dibanding si porter, jadi saya butuh nutrisi yang cukup lah seperti itu. Nah, kemudian body key ini juga bisa membantu saat kita mau traveling. Ya, kalau Anda sedang traveling, baik tugas kantor atau Anda mau liburan, body key ini bisa menjadi solusi. Ya, oke, karena ini beda kalau kita trip sama MW ya. Kalau kita tripnya pergi sama MW itu dibayarin makan pagi, siang, malam. Wah, itu sih udah mewah banget, itu sih nggak usah bawa body key. Tapi waktu kita extend, jadi acara MW sudah selesai nih program jalan-jalannya, kita mau, saya dengan Evi mau jalan-jalan lagi deh, tambah 5 hari lagi, seminggu lagi. Nah, di situ kadang body key ini bisa menjadi satu solusi. Untuk nutrisi lengkapnya iya, tapi juga mungkin buat menghemat juga. Ya, makanya waktu saya melihat body key ini, bisa saya beli dengan harga 128.000 setelah membeli Trio Foundation, saya semangat banget. Dan saya sudah beli, gini, saya memang ada rencana bersama Evi dan ketiga anak kami, bulan Desember kami ingin keluar negeri. Kita sudah beli tiketnya, udah urus ini itu. Jadi kita sedang planning, gimana nih makanannya. Nah, dengan adanya body key ini menjadi solusi. Jadi kita bisa mulai, bukan artinya kita jalan-jalan ke luar negeri nggak boleh makan enak, boleh banget, ya. Tapi kuliner ya ada kuliner. Tapi kita juga mau cari solusi makan kenyang, nikmat, bernutrisi. Nah, body key ini dengan hanya Rp9.000, it means $1, nggak nyampe $1 deh, Rp9.000 per sachet, ini kan jadi solusi. Ya, ini kalau kita yang memang mau jalan-jalan, kita mau juga punya budget. Kalau Anda budgetnya nggak ada batas sih nggak usah pikirin body key. Tapi kalau kita lagi mau menghemat, mau juga ada jalan-jalan ini itu, ini bisa menjadi solusi. Makanya kita sudah mulai menimbun box-box body key. Nggak menimbun deh, pokoknya saya udah beli beberapa lah, seperti itu. Oke, saya rasa itu aja teman-teman sekalian. Oh, ada pertanyaan lagi terakhir. Ada titipan pertanyaan kepada Bro Willy, bagaimana cara mendapatkan uang sehat optimal dompet? Oke, nah kita ada sesi-sesi lain lagi mengenai bukan sehat hanya secara fisik ya, tapi juga sehat secara dompet. Nah, nanti bisa diatur personal aja dengan para mentor, kapan nih bisa diajarkan cara membangun bisnisnya. Karena kita bukan hanya diajak mengerti produk, sehat, tapi ada peluang usahanya juga kok. Buat kita bisa mendapatkan uang tambahan dari beberapa ratus ribu, beberapa juta rupiah, bahkan bisa lebih
Bahkan kalau kita sudah berhasil membangun komunitas belanja pintar di bisnis MBO ini, selain reward-nya uang, bisa dapat reward jalan-jalan gratis ke luar negeri. Jadi MW juga ada program jalan-jalan ke Hokkaido tahun depan, juga jalan-jalan ke Sydney, Australia. Jadi tahun depan ini ada 2 jalan-jalan, gara-gara ya karena diundur ya, dari yang tahun-tahun kemarin. Jadi reward-nya luar biasa teman-teman, Anda bisa pelajari. Kalau nggak sempat ikut Zoom, ada rekaman-rekaman juga bisa Anda lihat. Ada yang video 5 menit presentasi, ada juga yang rekaman dari Zoom, acara bisnis preview. Jadi coba lihat sesinya, siapa tahu Anda ataupun teman atau keponakan atau saudara ada yang membutuhkan juga usaha ini. Oke, saya rasa itu dulu. Saya kembalikan kepada Bro Willy ya. Silakan Bro Willy buat menutup acaranya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Brother Jeffrey Kusnadi, luar biasa sekali, kita banyak belajar ya, manfaatnya banyak buat kita. Dan teman-teman, ada programnya tadi itu ya, beli cuma 128 ribuan ya, murah sekali, beli Trio Foundation-nya ya, supaya kita sehat optimal. Dan nanti bertanya sama mentor Anda yang mengundang Anda bagaimana caranya menjadi sehat optimal di dompet kita juga. Oke, sampai jumpa yang akan datang. Nah, thank you Kak Jeffrey, makasih Kak Willy, thank you, luar biasa. Semuanya. Malam ini jadi lebih paham tentang Bodiki, luar biasa. Terima kasih Bro Willy, Pak Jeffrey, Kak Yohana, semua Kak Yuli, semuanya. Selamat malam. Oke, terima kasih sharingnya Pak Hari, Malam. Kak Yohana, Kak Yuli. Pak Terima Hari, kasih, ya, terima Pak kasih Jeffrey, Bro Willy, Pak Hari. Pak Hari, Bu Johanna. Terima kasih Pak Jeffrey. Pak Hari, ya luar biasa Mas Hari. Ya, sayang kalau dilewatkan ini. Harus Ya, beli promonya Bodiki ya. menarik sekali. Ya, makasih Pak ya. Ya. Sehat-sehat terus semua, semua Pak Hari, Kak Yohana, Kak Yuli, Bro Willy.